yang ada di kami ini Bapak Ibu, di bawahi di atasnya itu ada dinas. Ya, dinasnya namanya, perhatikan kalau yang bawa catatan ditulis saja. Namanya singkatannya DPPKBP3A. Ulangi. Ya, dinasnya namanya singkatannya DPPKBP3A. Apa P apa dulu sih? P di apa? P angka 3A. Itu yang lumrahnya seperti itu. Nah, singkatannya apa? Singkatannya D. Dalam buku kebanyakan ya. D. Dinas. Pertama adalah pengendalian. Yang kedua penduduk. Dinas pengendalian penduduk. KB gampang, keluarga berencana. Berencana ya, keluarga berencana. Nah, P3-nya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wis kabeh kan durung takon Bapak Ibu, mau pakan dia lagi kelingan ya. Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya digawa ada kok Bu, ganteng-ganteng. Ya, tentunya dari singkatannya tadi ada beberapa bidang yang menjadi garapan dinas kita, dinas DPPKBP 3 ini. Pertama adalah pengendalian penduduk. Ya Bapak Ibu ya, tentunya bagaimanapun juga walaupun Indonesia ini sebenarnya ya tingkat masalahnya adalah salah satunya adalah di jumlah penduduk yang begitu besar, kurang lebih sudah mencapai 260-an juta. Ya walaupun kita masih bangga punya wilayahnya yang sangat luas, tapi bukan itu yang jadi masalah. Adalah masalah pemerataan penghuniannya, kemudian juga yang sangat dikhawatirkan adalah SDM-nya. Ya kalau cuma ngakai anak baik paling gampang dari buku kebon turis sih, mari merem badan di ya, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana setelah anak itu lahir. Ya, nggak usah jauh-jauh. Indonesia mah terlalu gede. Bapak Ibu lihatlah di lingkungan kita yang keluarganya banyak, sementara ekonominya dibatani, turunnya tangguh dina, yang baik kan, lipungan. Itu sebagai contoh yang mudah aja, nggak usah yang jauh-jauh. Ya, jadi tugas Bapak Ibu salah satunya jangan pernah bosan. Ya, karena generasi itu berubah. Generasi ini sudah meninggal, lahir lagi generasi yang berikutnya, belum tentu informasi ini nyampe. Makanya tugas Bapak dan Ibu ini salah satunya Bapak diminta menjadi tangan kanan program ini ya. Jangan pernah lelah mengingatkan untuk memberi warna perubahan pada keluarga. Ya boleh berkeluarga, boleh punya anak, tapi atur jaraknya. Ya, perhatikan kesehatannya, siapkan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Berikan gizi makanan yang baik. Itu Bapak Ibu ya. Aja nakaya anak kono. Kang kejar mah dia paku karo ibu tuh giliran BRT dikurangi sama di berubah lah. Iya. Ya jadi itu Bapak Ibu ya, karena sebenarnya kalau disubsidi terus ya memang celaka.
Ya sekarang kenapa? Benar lagi puter itu bisa dijeli. Bapak Ibu jangan coba-coba nyelonong boy. Apalagi motor keluaran motor mobil keluaran tahun 2000 ya kurang lebih 2008 2015 ke sini. Ya. Kemudian CC-nya berapa, tipenya apa, tiba-tiba selonong boy majing nih pom bensin kan tulisannya Pertalite. Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Pertalite itu hanya untuk orang-orang yang pantas dapat subsidi. Contohnya siapa? Pak Pandi. Pak Pandi kamu beli tahun 8 7. Ayo. Iya. Jadi Pak Pandi mah dapat. Dibuka aplikasinya, oh mobil tua pantas. Jadi mobil Avanza berarti belum mampu, dia belum mampu. Boleh berkali? Boleh, maka silakan Bapak. Buku ganti mobilnya buku. Serius Bapak Ibu, serius. Ada tahun pembuatannya, perolehannya dan apa namanya CC-nya. Itu jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, subsidi ini karena pemerintah sudah bahasa lalu bahasa kita ampun-ampunan Pak. Rakyat perlu di ngomong baik ampun-ampunan, anggarannya itu sudah berat ya, dan itu salah satunya memang untuk mendidik kita untuk berubah mindsetnya, berpikirnya supaya bisa apa namanya ada perubahan sikapnya. Itu jadi pengendalian penduduk terus Bapak Ibu ya. Yang kedua tentunya apa? Pengendalian penduduk. Yang berikutnya yaitu keluarga berencana. Nah tentunya di sini sebagai sarana mengendalikan penduduk adalah dengan cara mengajak masyarakat itu untuk mengatur jarak kehamilannya, jarak kelahirannya dengan sarana ataupun alat kontrasepsi. Ada berapa alat kontrasepsi? Banyak, dibagi dua macam, yaitu MKJP dan non MKJP. Yang non dulu, yang non MKJP ada apa Bapak Ibu? Suntikan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Yang kedua, pil, ya, pil itu pil harus diminum tiap hari, dan tentunya pil juga harus ada, tidak sembarang orang push ataupun orang ikut KB karena ada ketentuan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Yang ketiga, kondom, ya. Apalagi selain kondom? Ini yang non MKJP ya, ya salah satunya itu ya. Ada lagi cengkir baru ya, cengkir itu termasuk kalender, itu juga non MKJP ya. Jadi mungkin ada di kampung-kampung masih ada mempraktekkan cengkir, ada, kemudian kalender juga ada. Yang MKJP Bapak Ibu pertama adalah Ayudi juga ada beberapa macam jenisnya Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan apa namanya lips loop, itu bahasa Jerman, bahasa apa? MKJP lips loop itu memang bentuknya spiral, dari orang Indonesia spiral ya, dan itu luar biasa pemakaiannya, jangkanya tidak terbatas. Ada lagi yang namanya MLCU ya, itu bentuknya kayak apa ya, kayak panah tapi tidak panah apa, itu durabil melingkar kayak payung ya. Itu juga pemakaiannya 3-4 tahun. Ada yang namanya cover 7 kayak ke-7 ya, itu juga sama antara 3-4 tahun. Jadi ayun itu banyak ragamnya ya, dan Bapak Ibu terus mengajak masyarakat untuk berubah dari suntikan ke MKJP yang tentunya dari nilai ke apa namanya kepraktisannya juga efektivitasnya juga untuk kesehatannya itu jauh lebih baik ya. Jangan berputar disuntik baik. Mohon maaf Bapak Ibu, diingatkan kalau yang sudah ikut suntik lama 5 tahun itu diingatkan untuk diajak namanya apa, konvensi beralih saraf ke MKJP. Yang terakhir tadi belum disebut yaitu implan ya. Implan ini dipasangnya di lengan. Kemarin ada pelayanan dalam rangka 1 juta acceptor di kantor. Ada berapa? 22 kan? Berapa Pak Alif?
Oh, implan 13. Ya, ada pelayanan. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu ya dimotivasi teman-temannya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam HKB ini tentunya bisa melalui KIE edukasinya door to door dari rumah ke rumah, bisa juga melalui posyandu. Jadi di posyandu ibu jangan cuma nimbang terus diberi snack terus balik ya, sambil jalan sambil nunggu dicatat timbangan berat badannya, perubahannya di KFS-nya oleh Bapak dan Ibu sambil ngomong, Ibu sudah ikut KB-nya apa, jangan suntik, sudah ulangan belum, ingatin aja Bapak Ibu, jangan lupa ya waktu ulangannya ya, supaya ibunya sehat, anaknya juga sehat. Misalkan Bapak ada Ibu belum ya, nah baru dimotivasi ya, Ibu harus punya buku KIE untuk menjelaskan kepada mereka ya. Kemudian tentang pelayanan KB ini tentunya ada dua pelayanan, jalur pemerintah dan jalur swasta. Jalur pemerintah tentunya lewat puskesmas ya Bapak Ibu, rumah sakit. Nah memang sekarang ini ada aturan, Bapak juga tidak bisa menolak ya, ada retribusi untuk implan dengan IUD. Tapi kalau yang punya kartu BPJS cukup membawa salinan BPJS-nya tambah fotokopi KTP, kartu keluarga tidak anak ada, udah yang hasilnya dibawa nanti diserahkan. Nah itu gratis kalau yang seperti itu ya, yang punya BPJS ya Bapak Ibu ya. Nah yang jalur kedua yaitu jalur swasta, mangga tempat pelayanan itu banyak. Jalur swasta bisa ke bidan, bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit swasta, itu mangga ya, dengan tentunya dengan kemampuan pilihan Bapak Ibu masing-masing. Contohnya Pak Pandi, walaupun ada fasilitas gratis, ini Pak Pandi rabi Pak Pandi duduk nganggo fasilitas gratis Pak ya. Gue Ayudi apa karena kemarinnya yang tahu sih di kontrol ya, gue Ayudi harga Ayudi baik 350 Pak. Ayudi Angkes duduk seven duduk ya, ada lagi itu bagus ya. Jadi saya juga konsultasi dengan bidan-bidan, ya udah Pak Pandinya beli Ayudinya aja berapa, 350, kemudian pasarnya gimana, ya udah pasarnya gratis bela, mau dewek kering-kering mau anu loh bu pengaparannya mau baik manusia ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut ke masalah apa itu P3 ya. P3 berikutnya, awas P3 mau duduk partai yang lama ya abang duduk ya. P3 itu tadi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah Bapak Ibu yang sangat hormati, ternyata dengan dinamika pembangunan yang berkembang terus ini tanpa disadari, juga dengan munculnya dengan kemajuan teknologi ini ada dampak-dampak yang ternyata berimbas kepada masyarakat ya. Salah satunya adalah persaingan tensi ekonomi dari kehidupan kita. Ada beberapa kasus yang diakibatkan oleh masalah tensi ekonomi, kehidupan, perkembangan teknologi ini berimbasnya kepada keluarga ya. Keluarga yang tadinya adem ayem, begitu tangga sebelahnya 2 HP ya, rabie kayak baik lagi ya Bapak Ibu ya. Masa kita kawin harus lawas, HP masih HP jadul baik ya. Pokoknya masalahnya saya dalam anu rupi kalau batu mereka wajah ada kayak pesen ini pesen itu. Ini kan belum mampu itu pinter Pak. Akhirnya terjadilah lagi tipe-tipe emosionalan, ekonominya nggak mampu, akhirnya gue ilmu main passion lah kan gini. Tapi gue mana ya jangan Bapak Ibu ya, itu banyak kasus Bapak Ibu ya, itu sekarang ada Bapak cerita ya, aja dianggap ya. Artinya banyak tuntutan ekonomi. Ibu-ibu yang dulu itu sabarnya luar biasa ya, lakinya ngopai 10 juta, alhamdulillah ya. Baru ngopai mahal tuh saya gitu, jadi kawinnya apa pendatang ya. Bapak Ibu ya, dan banyak ini kasus-kasus ini belum lama ini
kami ya mungkin 3 bulan atau 5 bulan yang lalu, Masya Allah Bapak Ibu ya, makanya ini juga nanti ada petugas tersendiri. Kalau Bapak Ibu jangan Bapak Ibu lengah manakala wabil khusus kepala ibu ya apa namanya perintahkan kepada pemong desa dan kadernya, manakala mendengar keributan kecil itu jangan dibiarkan, tengoklah paling tidak ada sentuhan. Buat apa sih karena Bapak Ibu ya, karena ini kemarin itu waduh Bapak Ibu kalau tahu penanganannya itu ternyata nggak tahu nikah siri atau apa Bapak Ibu ya, ini lemahnya nikah siri di sini kepala BB itu dia yang dimenang itu masalah beli rupa-rupa uang Bapak Ibu raya loh jadi bertang bawa pabrik. Masya Allah ini manusia apa gitu, tanahnya digawe tanah neraka atau tanah ceboran ya. Iya, uang merabi karingan gue kali. Iya, di Vietnam, di New Zealand, di Makani, itu jodoh karingan gue di Mohonan. Itu takutnya batur-batur. Ya akhirnya kalau kan si buku kan bocah kira aku mau ada itu pedih yang ancaman dibunuh. Akhirnya dasar memang harus terungkap. Dokter juga menyampaikan menggali ini kenapa sampai begini, orang rupa-rupa Bapak Ibu. Jadi kita ya Allah ya Rabbi. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertindak begitu Pak Ibnu tolonglah renungkan jauh-jauh. Kita itu terima sebelum nembus bersih. Karingan gula mobil harus starter. Makat yuk. Iya, aja dilarang. Ingat tak, hari ini beli apa gitu? Ada lagu kan? Iya, harus bener-bener harus mokok. Karena mau harus mokok lah, cara baik-baik saja. Jangan sampai menyakiti, ya tak boleh. Ya itu jadi nanti Bapak Ibu kalau pemberdayaan perempuan ini salah satunya adalah mengantisipasi, ya meningkatkan apa namanya potensi ibu-ibu ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mudah-mudahan ya salah satu contohnya itu Tegal Bumbu itu ibu-ibunya kan pada ya hebat-hebat, otaknya otak bisnis KB. Tegal Bumbu bagus ya, jadi potensinya juga diangkat, tapi juga tetap harus ada koridor untuk perlindungan pada perempuan, karena perempuan ini bagaimanapun sekuat-kuatnya perempuan itu dari secara fisik itu posisinya lemah ya. Jadi apabila ada di lingkungan kita ini ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan. Di sini di dinas kami ini wabil khusus di UPT ada perwakilannya, namanya petugas Motekar. Motekar ada yang tahu Mbak? Bu apa Buya Motekar singkatannya apa Bapak Ibu? Dumondok dan ketan lucu. Motivator ketahanan keluarga ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang bapak minta wa ibu oksigen ngawa pentuman segera amankan, dan apalagi sampai sudah terjadi babak belur laporkan ke kami Bapak Ibu ya. Ada petugasnya ya, di sini ada petugasnya namanya Ibu Dokter ada Fitri siapa karena Fitri Damayanti. Nah kalau satunya lagi Ibu Andi Fitria SOS ya Bapak Ibu ya. Andi beliau ini yang akan memfasilitasi kalau memang sampai tidak bisa ditangani di level kecamatan, nanti akan dilaporkan ke apa namanya ke kabupaten. Nanti pernah Pak Mandi itu tahu ada orang lagi hamil, akhirnya disimpan di kantor Pak, ada namanya rumah singgah, karena sudah hamil kena KD RT Pak. Itu saya kan tiap saya ke kabupaten ini orang hamil, siapa yang hamil ada di sini gitu ya, di kabupaten aja. Pas saya nanya ke apa namanya petugas, itu apa korban KDRT bapaknya, jadi ya suaminya macam-macam aja sih, jadi diamankan Bapak Ibu di sana sampai proses suaminya itu ya selesai. Oh pihak perempuannya melaporkan ya terus sampai dan Polres ya, termasuk yang tadi yang Pak Mali cerita babak belur itu dibunuh lah
yang sudah ancaman pembunuhan dan pembuktiannya sudah ada. Hasil visum dokter apa itu luar biasa, ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentang anak. Ini juga Bapak Ibu sudah sudah banyak mendengar ya di berita-berita itu tentang perlakuan yang tidak sepantasnya untuk anak-anak kita yang harusnya dilindungi dan disayangi. Ya, belum lama juga, dan ini anak-anak ini rentan apa Bapak Ibu, bukan anak laki-laki saja, tapi yang paling banyak, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita pantau anak-anak kita saling menjaga. Ini anak-anak perempuan, ini banyak kasus tentang, mohon maaf, pelecehan seksual. Ya, ini juga baru minggu-minggu kemarin. Ya, dari kita itu dicuaringin sih, ya, itu perlakuan dari ayah tiri. Ya, sampai si anak itu kurang lebih antara kelas 6 lah terindikasi penyakit kelamin. Siapa pelakunya? Ayah tirinya sendiri. Ini ibu tahu apa ya anak ibu itu? Kenapa sampai anak jadi korban begitu? Nah, ini Bapak ini ingin menggugah pada kita semua untuk jangan sampai, dan kita ada kepedulian. Manakala, mohon maaf, biasanya orang-orang yang anaknya ditinggal ke Arab, apa itu lagi mohon Bapak Ibu ya, kita bantu aja bareng-bareng untuk memantaunya, mengawasi ya, supaya tidak sampai terjadi semacam itu ya. Ini sampai ya dua anak kalau sekaligus, kalau nggak salah sih ya Mbak Fitri, 2 anak apa 1 anak? 2 anak sekaligus Bapak Ibu. Apa wong lanang dikurang asem kan? Senang bokeh ngerajai sampai terindikasi penyakit kelamin Bapak Ibu. Itu dijiwaringin. Ya. Jadi sekali lagi dari Bapak Ibu, setan itu lagi bertayangan. Ya. Setan ya. Jadi Pak Udi sih iman yang kuat bapaknya. Amin. Ini juga ya, dan itu karena biasanya kami dari melihat bahwa itu sisi lemahnya anak tiri atau bukan anak tiri. Kadang Bapak Ibu kalau sudah baca berita sih, jangankan anak tiri, itu anak tiri sudah dianggapnya itu anaknya orang, bukan hasil saya. Anak kandung sendiri juga banyak. Salah satu apa sebabnya? Istrinya berangkat ke TKW, ke Arab, ke Taiwan dan seterusnya. Iya, apa tuku gede duit. Ya, akhirnya setannya kan misiki Bapak Ibu. Ini naudzubillah, mudah-mudahan pasangan sih aja sampai terjadi ya. Ya termasuk Pak Andi. Lewat pencegahan stunting ini masuk ke apa namanya, ke ranah calon pengantin. Jelaskan bagaimana kesehatannya, bagaimana sudah siap ekonominya, ya, diajak bicara. Paling kita menyampaikan pesan, ya, dari mulai perencanaan pernikahan. Audi ibu udah ngomongnya jadi calon pengantin, ya. Pak punya duit teman kita ya. Soalnya dalam beli nurut kita kawinan orang. Ya, bahkan aku Bapak Ibu yang saya hormati, untuk beberapa wilayah itu sudah menggunakan aplikasi namanya LCMIL. Ya, Bapak Ibu kemarin juga jelaskan LCMIL untuk calon pengantin. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan untuk calon pengantin tersebut. Apakah layak atau tidak, segera atau tidak nikahnya. Kalau memang dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi tidak mampu, sebaiknya ditahan dulu, cegah dulu. Kenapa? Akan menghasilkan warga dan masyarakat yang bermasalah dari sisi ekonomi dan juga dari sisi keturunan. Yang kedua, sasaran stunting adalah sasaran stunting adalah ibu hamil. Ya, manakala Bapak Ibu menemukan ibu hamil, segera beri edukasi, segera beri penyuluhan, ya, tentang bagaimana menjaga kehamilan ini supaya ibunya sehat, anaknya juga lahir sehat. Minimal berapa Bapak Ibu anak dikatakan bukan stunting itu? Berapa beratnya? 2,5. Ya, kalau di bawah itu stunting.
Ya Bapak Ibu, nah itu masalah ya. Jadi stunting itu masih bisa, menurut para ahli masih bisa diupayakan untuk ada perubahan sampai usia baduda ya, baduda 2 tahun itu masih bisa dimaksimalkan. Tapi selepas itu sudah, ini berdasarkan hasil penelitian, otak itu sudah tidak bisa berkembang dan tidak bisa maksimal kalau sudah lewat 2 tahun. Makanya yuk bareng-bareng Ibu Guru punya tanggung jawab itu ya. Mangga lewat rayuannya Ibu Guru untuk merayu Pak Guru supaya anggarannya dibagi. Dan semakin Bapak Ibu rajin membina hal itu, insya Allah semakin stunting lakar, ya sudah stunting lakar anggarannya kan peragat. Artinya untuk apa? Anggaran itu untuk memberikan makanan bergizi. Ada kemarin yang ikut latihan itu dari Tegal Bumbu Kidul, namanya Dasar. Ya Bu, mana Tegal Bumbu Kidul? Halo, tidak kata. Iya, iya. Jemput dah Bu. Kali kan Bu Dasar Bu. Dasar itu daftar dapur sehat. Tuh Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan buat siapa-siapa semuanya aja, karena punya tanggung jawab. Jangan sampai di desa kita itu ada stunting, dan stunting ini tidak dilimpahkan ke kecamatan ataupun kabupaten, adanya di tingkat desa. Dulu itu waktu zamannya tahun berapa itu saya lihat Ibu Kuhul Kebontur itu aktif banget. Masih modal bunyinya Bu? Ada, masih Pak. Harus mari aja Bu. Masih Pak. Iya. Dulu saya pernah lihat statusnya itu Bu Kuhul itu aktif memberikan apa namanya, makanan bergizi untuk masyarakat yang gizinya buruk. Ini bagus Bapak Ibu, mudah-mudahan masing-masing desa untuk bisa menuntaskan gejala-gejala stunting itu, karena ini kasihan Bapak Ibu ya. Kita punya warga yang mohon maaf ya, badannya tidak berkembang, terus salah satu cirinya anak stunting itu salah satunya wajahnya imut baik Bapak Ibu. Lucu kayak Pak Udi. Jadi usia sudah apa namanya, beranjak baik, tapi wajahnya masih imut baik. Itu salah satu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo bareng-bareng ini ada namanya itu program Dasar ya, dapur sehat. Di situ bagaimana merancang memberi makanan tiap hari itu harus bervariasi. Ada sayurnya, ada proteinnya, ada cucunya, ada apa lagi Bu? Buahnya macam-macam Bapak Ibu. Jadi jangan ngupain makanan bergizi pun-pun baik. Ini maning, jangan, nggak boleh. Iya, mau makan kampura sih. Ya. Kemudian juga penyajiannya juga kemarin disampaikan ya. Ada contohnya Ibu Muda Galuh itu diberikan apa namanya, kotak makanan yang dari apa, stainless itu ya. Itu artinya beberapa kali pakai itu masih bisa dipakai ya, karena stainlessnya bagus. Itu untuk nasinya, untuk sayurnya, untuk buahnya, untuk macam ada. Kemarin dikasih sampelnya. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi stunting dari mulai capit ibu hamil. Ya, ibu hamil ini diingatkan juga imunisasinya. Berapa kali minimal Bapak Ibu? 2 kali. Sekali minimal. Imunisasi imunisasi siap Imunisasi bayi. imunisasi ibu hamil. TT1, TT2, sampai 4 bisa sih. Jadi imunisasinya itu iya. Kalau hamil Bu ya. Nah, kunjungannya maksudnya pemeriksaan itu minimal berapa Ibu hamil? Minimal Ibu hamil. Hamil kan baru bulan. Alah, sing hamil ora sulan. Ya. Minimal itu 2 kali periksa hamil. Ya, jadi minimal, tapi diharapkan ya tiap bulan lah. Ya, itu lebih bagus karena untuk bisa memonitor kondisi kehamilannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bareng-bareng ya. Kemudian yang terakhir yaitu Ibu Paslin, pasangan ya, persalinan ya. Jadi kita pantau terus Bapak Ibu, karena ini akan terus
begitu lahir sehat, tapi begitu lahir begitu sehat. Nah begitu dalam perjalanan pemeliharaannya biasa-biasa saja. Ini masalah. Susu ibunya sebagai makanan utama tidak diperhatikan. Ibu makannya seanak-anak yang baik. Masalah nanti buat bayinya. Ini desa lagi yang kena nantinya kalau sampai muncul kasus stunting. Yuk bareng-bareng kita begitu menemukan pasien diingatkan. Ya nggak perlu yang mahal, yang ada di kebun aja lah. Ya yang murah-murah aja, sayuran-sayuran, buah-buahan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, bayinya juga diperhatikan, ditimbang, kemudian imunisasinya dilengkapi, nutrisinya juga terus ditingkatkan. Mudah-mudahan tujuan kita ini kita punya beban yaitu sampai tahun 2024 ini mudah-mudahan Kecamatan Abdinawan ini zero, 0 kasus stunting. Bapak Ibu yang sangat hormati, itu aja dari Pak Pandi. Ya Pak Pandi biasa manggung dari sampai sore kan ayu. Selanjutnya sedikit akan berkaitan masih dengan stunting. Nanti Mbak Alid akan mempertegas kembali ya tentang visum. Jadi Bapak Ibu kan dapat tugas visum tuh. Jangan cuma hanya mendata aja. Mendata juga harus disimpan. Jangan datanya sudah ditulis di formulir yang diberikan dari kami, terus dibuat catatan. Ya aja. Jadi kita model pokoknya bikin satu catatan sendiri di buku sendiri per blok per RW. Nanti suatu saat kayaknya sih kan gak wis lahir gak. Jadi kita mengunjungi untuk pastinya kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti begitu Bapak Ibu menemukan mendata berikan. Ya tentunya dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing untuk menyampaikan edukasinya. Ya, sanjunglah Bapak Ibu setiap datang ke rumah itu. Ya, ini kami membawa kabar baik buat wahai ibu yang lagi hamil. Berbahagialah, sudah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibu sekarang hamil. Berapa banyak orang yang menanti kehadiran Bapak Ibu seorang bayi sampai harus begini begitu. Untuk itu pesan saya, jangan sia-siakan, jaga Kesempatan. Iya, pokoknya ke suaminya juga kan, jangan sakiti istri, bahagiakan. Istrimu sekarang sudah mengandung, hasil kerjasama sampean. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab. Jadi itu Bapak Ibu ya, ada pesan-pesan. Monggo balik. Ya nanti balik akan menyampaikan live balik nanti langsung ke masalah. Kenapa masalah sampai jam terus? Tegaskan. Sasaran 20 itu kunjungannya Bu. Nih catin 20 kunjungan satu desa. Jadi misalnya catinnya anak 10, karena kunjungannya catin kah ping loro ya. Nah berarti bisa dari loro. Mbak jadi misalnya kita catinnya jadi kene anak 30 priben. Ya berarti cukup manjing 6 atau misalnya gue beli apa di manjing 6 tapi 30 orang apa. Yang penting 4 tim ku sejen wong aja pada gue bentrok ini mesti dikunjungin kini gue semua kan kang sedurungnya tapi kini terkait mani kayak konon kok soalnya kan namanya kah ada ya ibu ya. Terus terkait fotonya free band beli mesti sih udah di cukup satu kali foto baik misalnya nih catin PCG kian terus nih bumil PCG nih pasca salin PCG ya apa orang mesti lagi kayak saya punya apa salin dulu apa gak mau ngambil aja balik iya Kayak diusir laki Bu. apa yang diusir laki jadi kok catinnya paham ya Bu ya 20 sasarannya. Nah, ini bukan untuk ibu hamil. Sasaran ibu hamil 180 kunjungan. 180 ya ibu ya. Dibagi 4 tim. Nah, untuk bumil, ibu kunjungannya misalnya kayak kan bumil kah perang saku beli akeh-akeh pisan Mbak desa-desaku paling gak aneh wong 20 mending desa gede ya Bu ya bakal desa cilik kan kadang mau anak wong 11 mau anak wong 5 masa wong beli meteng diarani meteng wong lemu diarani meteng kan belum 5 orang ya Bu ya gue jadi kapan lahirannya ya kalau terus jadi
terus. Cek. Nah, oke. Untuk buku karena wong meteng sampai 180 ya Bu ya, dikunjungi mung ping loro. Karena khusus bumi poli dikunjungi ping 8. Ya, jadiku 180 loh dibagi 8 dikit. Toli tembeh dibagi 4 tim. Paham dong Bu Kang? Periode Mei Juni berarti 1 minggu sekali ya Bu ya. Kisaran 1 minggu sekali. Minggu pertama Mei, minggu kedua sampai 1 Desember. Intinya siping 8 orang apa. Namanya pun baik yang penting ditulis Bu. Namanya siapa, kunjungannya ke pira, tanggalnya jelas, kalau jamnya jelas. Ya, fotonya ping siji bae orang apa. Yang penting kini foto bumil atas sama kian, anak oleh kayak konon ya. Paham Bu? Berarti nggak sama tim 4 tim itu nggak dibawa semua, nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa Bu. Saya sendiri atau 2 orang? Iya, nggak apa-apa. Tapi bakal bisa fotonya ada selfie ya Bu ya. Pas lagi dodok kak, pura-pura foto, candid, pura-pura rendelang ya Bu. Paham Bu? Berarti ya catin wis, paham? Siap. Ibu hamil? Anak-anak beli. Anak-anak mana beli ibu hamil? Wis apa ya? Hari ini pasca persalinan jumlahnya per desa 44 gerak 44 dibagi 4 tim pira Bu? 11 ya 11 ya kuno olimpik loro misalnya je wong hamil wong lahirannya je balik anak apa tepribe kan kudu kan 11 kayak konon kan tapi kan beli kudu 11 karena kan kunjungan untuk paslim ping loro pinter alhamdulillah wis pada paham pokoknya hebat berarti kan ping loro ya berarti gua kan dikali loro berarti misalnya Mbak kita pengen ping loro bae berarti 11 dibagi loro bae Bu ya jokotek 6 orang apa 6 aja kali sih Pak 6 bae Bu ya 6 ya orang apa ya 6 ditulis 6 nama untuk 2 kali kunjungan namanya pada tulisan kunjungannya sejen kunjungan pertama kalau kunjungan keloro pekonannya misalnya kurang pasti nih kang di data siapa Bu? Baduta pokoknya tulis lah hebat pokoknya Baduta ya Bu ya misalnya anak pasti kang kurang di data ibu Baduta ibu kang gue bawah 2 tahun duduk balita ya Bu ya patokannya berarti umur pira Bu 24 bulan ya dijelaskan 24 bulan kang 25 bulan bisa karena maksimal 24 bulan untuk pembagian resume kok disegerakan bari maksudnya ibu-ibu kakak-bapak aja fotokopi dewe jadi pusing ya si PLKB bae kok dibaginan per tim dibaginan per desa kayak konon terus apa nih kok nih sore Bu anak tanda tangan tim pendamping keluarga ning servisume lu ya cukup perwakilan salah satu kang tanda tangan beli mesti Bu bidan beli Bu pokoknya salah satu dari anggota tim harus menandatangani visum TPK tersebut kok ada ning pojok bawah kanan kono kembali bagi desa kang tanda tangan oli sama baik kamu teh aja wong sejen intinya kang anak ning tim tersebut ke kono masih ada apa di takon nih beli ibu masih ada kang keder beli kunjungannya satu kali kunjungan kan misalnya Bu ibu hamil kan mau ada 8 kali ya satu kali kunjungan dimasukkan ke Google Form linknya apa Mbak lihat kok dibagi nang link grup Maria Jakeder soalnya apa Bu ikono ku ibu nang apa harus bakal langsung ning ibu hamil ya karena anak data-data kang ning buku pink kan ya buku KIA buku ibu hamil
Kunku anak kok nih anak pertanyaan tentang lila ibu hamil, berat badan ibu hamil, terus tinggi fundus kutek ibu hamil kan biasanya kan kang isi bu bidan ya bu ya, beli mungkin ibu kang ngira-ngira kira-kira lila terus berat badan, tinggi badan. Nah maksimal satu ibu hamil harus masuk Google Form dan satu pasca salin atau satu balita. Ibaratnya kayak ibu kan misalnya kunjungan di walu, kudue kudu mancing kunjungan, tapi diusahakan hanya satu kali kunjungan dan dimasukkan ke Google Form. Kalau misalnya bang kita beli ngerti, pasti nih dalam timnya kok anak kamu bisa. Ya, makanya kalau misalnya kunjungan ditakoni dibuka dikit Google Form-nya kah, HP dibuka diisi nama ibu, nik ibu, terus kok jabatannya apa, kader PKK apa, kader KB, kalau aku milih nih sore aku wis anak pertanyaan, ibu-ibu kan jawab. Kekonon makanya nang apa kudu anak kudu dikunjungi walaupun pin siji. Kan selain anak foto kudu ngisi link tersebut. Tapi kan diusahakan pisan lengkap adalah kang lembaran apa visum TPK kayak bu ya. Kita masih keder. Yang kunjungannya paham tak? Jumlah kunjungan udah paham? Paham ya? Insya Allah paham ya ibu ya. Kalau misalnya masih keder pisan, bu anak kamu pengen, oh iya mama pengen nakon kian tapi kelaleng, ya sampai kalingan kok kali nakon be ibu ya di pendamping desa yang masing-masing. Mangga. Di sini bisa tuku daging sekilo. Sama tuku tempe karung ya. Nah, harus sabar. Ya Mbak Eka ya. Iya, jadi tapi kamu disabar apa ya? Sabar itu disayang disayang Tuhan. Jadi kamu disabar balik kelas. Iya, aku tuh nggak apa-apa dibutuh. Nah itu aja Bapak Ibu. Terima kasih dari saya dan dari Pak Alif. Mudah-mudahan nanti akan ada satu lagi materi. Mas Ali mana Mas Ali? Siapa Mas Ali? Sampai jam dulu. Ya, dari Bapak ini mohon maaf. Saya akhiri bila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecamatan yang pertama yaitu Kecamatan Palimana, desanya Desa Kepuh, dan Kecamatan Gunung Jati dengan desanya Martasinga. Nah kemarin saya sudah langsung ke lokasi Desa Kepuh, Kecamatan Palimana, yang langsung mempraktekkan dengan aplikasi Absen ini. Nah di situ sudah ada apa? Untuk difoto rumahnya dan air minumnya, terus jamban. Kemarin alhamdulillah praktek langsung mendata ke sasaran memakai absen. Nah, sudah difoto jambannya, terus difoto air kemasannya, yang lain di situ yang dipakainya misalkan ada air kemasan, EDAM, dan yang sampai 8 nanti yang akan saya terangkan selanjutnya. Terus di situ ada titik koordinat. Bapak Ibu mengunjungi sasaran harus diisi di titik koordinat tersebutnya. Terus ada tanda tangan kader di sini yang muncul. Alhamdulillah ya di Kecamatan Anjawinau tidak memakai absen ya. Jadi lebih enak, lebih mudah memakai yang fisik ini. Nanti mungkin kedepannya sih akan seluruh desa mungkin memakai absen. Lanjut. Langsung praktek aja karena kelihatannya sudah lanjut aja Bu. Nah di sini identifikasi sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh keluarga sasaran Kanva yang berada pada suatu wilayah. Yang kedua, identifikasi sasaran itu bertujuan untuk mengupdate seluruh data sasaran yang bersumber dari PK 2021 dengan data yang sekarang. Nah,
alat yang digunakannya yaitu yang kemarin dibagikan dari bidang kami, bidang dandung, hasil cetakannya yang di Pak Kuning, yang itu ya Bu. Dan fisiknya juga sudah saya berikan kepada UPTD P5 kecamatan masing-masing ya, termasuk kecamatan Sarjana. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tadi sudah paham dengan sasaran verbal yang di keluarga berisiko stunting ini ya. Yang sasarannya itu hanya 3, bus hamil, balita, dan yang punya balita. Yang itu untuk yang sasaran di KRS-nya ya Bu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan sama Pak Pandi dan Ibu Alif sudah menyampaikan sasaran untuk KRS tersebut. Ya langsung nanti dipraktek ya. Nah, itu yang kemarin untuk masuk sedikit untuk verbal dengan absen ya. Waktu kemarin permasalahannya, jadi untuk mendownload absen ini harus memakai data, tidak bisa memakai wifi. Nah, kemarin ada yang memakai wifi, jadi banyak kendala di situ. Terus setelah dicek ternyata pakainya wifi bukan data. Jadi untuk awal mendownload pakainya data, tidak bisa memakai wifi. Nah, bentuk aplikasinya seperti ini. Nah, ada untuk SDM-nya, akun, dan semuanya. Nah, kalau di absen memang enak, lebih mudah, cuma nanti kebanyakannya yang jadi masalah di foto jamban. Foto jamban di situ banyak permasalahan. Pas mau di foto jamban, mau dapat bantuan apa Pak? Jambannya di foto, dan situ mungkin kendalanya ya. Jadi bingung mungkin situ masalahnya Bu. Apalagi mau foto air yang dipakai setiap harinya, mau di situ ada yang PDAM atau sumur yang terlindungi ya, yang tidak terlindungi, terus air kemasan, jadi akhirnya ya di foto galon kosong aja yang ada di desa Kepul tersebut, spread aja. Pas jawabannya itu ada masalah, mau dapat bantuan apa gitu, jadi akhirnya ke situ. Jadi saya tidak bisa gitu. Untuk kader-kader TPK ya sangat itulah, alhamdulillah, seperti kader-kader TPK yang ada di Kecamatan Tanjung terus ya terus lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu yang kemarin data KRS-nya sudah dibagikan, kan bentuknya seperti ini. Di situ ada nomor, nama keluarga, ya nicknya ya, nama keluarga, status keluarga, dan ada kolom sasaran, kolom penapisan. Di situ ada unsur. Nah, ya Bu. Ya, lanjut. Nah, untuk nanti Bapak Ibu misalkan di hasil verbal ya, di sini Bu, nanti Bapak Ibu kan yang untuk diisi di situ kan masing-masing ya Bu ya, di hasil verbalnya ya. Nah, nanti diisi hanya yang termasuk sasaran. Nah, yang termasuk sasaran, misalkan di satu keluarga itu masuk semua, balitanya masuk, balitanya masuk, terus pushamilnya masuk, tapi dihitungnya satu. Ya, satu ini yang untuk di hasil verbal nanti itu. Nah, terus kalau misalkan di kolom 6, 8, 10, dan 12 itu tanda checklist ya, V atau checklist itu nanti harus dimasukkan di hasil verbal ya Bapak Ibu.
Nah, kalau yang di hasil total lapangan jumlah keluarga berisiko stunting itu nanti dihitung dari kolom 26 ya, yang di 26 itu nanti hasil servernya Bapak Ibu diisi di situ yang untuk hasil total lapangan jumlah keluarga berisiko stunting. Bapak Ibu dilihat di kolom 26 yang checklist, langsung diisi angka itu. Di sini ada kode keluarga karena di sini sudah ada, misalkan datanya data baru, berarti Bapak Ibu harus mengisi dengan kode 999. Angkanya berlanjut, misal di RT 1 tadinya sejumlah 15, setelah ada yang baru ditambahin 16, terus dikasih kode keluarganya 999. Nah, untuk nama keluarga sudah pasti bisa ya Bapak Ibu. Nah, di sini di kolom status keluarga itu diisi dengan angka, bukan dengan kode X atau V. Nah, angka untuk angka 1 ada, angka 2 itu pindah, 3 seluruh keluarga yang meninggal dunia, 4 tidak ditemukan, dan kelima yang baru. Misal Bapak Ibu tadi di nomor 16 itu yang diisi dengan kode keluarganya 99, di kode status keluarganya diisi dengan angka 5. Nah, jika satu keluarga yang ada di sini di nama kepala keluarganya tidak ada, misalnya Pak Asyari ini tidak ada, tapi istri sama anaknya masih ada, jadi tetap Bapak Ibu ditulis di status keluarganya angka 1. Jadi bukan ditulis dengan angka 3 nanti isinya, karena di situ masih ada istri, anak-anaknya juga langsung. Jadi tetap nanti diisinya dengan angka 1. Ya, nah, di sini di kolom sasaran punya anak Batuta 0 sampai dengan 23 bulan. 0 sampai 23 bulan diisi dengan tanda V jika keluarga tersebut mempunyai anak berumur 0 sampai 23 bulan. Nah, kalau tanda X berarti melebihi dari 0 sampai 23 bulan ya Bapak. Terlalu muda umur istri, kurang dari 20 tahun. Ini ya. Jika bus berumur kurang dari 20 tahun atau jika kurang dari 20 tahun berarti diisi dengan tanda I. Jika berumur 20 tahun atau lebih tanda VX ya. Jika bukan termasuk push berarti strip. Kalau misalkan tidak termasuk dalam push di kolom ini memang banyak yang membingungkan. Kita pakainya yang push 15 sampai dengan 49 tahun. Nah, kalau lebih dari 49 tahun, misal 50 tahun, berarti tanda strip aja Bapak Ibu untuk di kolom ini Ibu. Nah, yang di kolom verbal di 18 ya. Untuk terlalu tua umur istri 35 sampai dengan 40 tahun. Nah, jika istri masuk di ini diisi dengan tanda V. Misal 37 berarti masuk V. Kalau lebih dari 40 berarti X.
kecuali 50 berarti strip ya. Kalau 50 strip, nah, karena sudah bukan push. Nah, di sini untuk anak terlalu dekat kurang dari 20 tahun. Nah, jika kalau 10 terisi V atau ada push menurut hasil verbal, maka diisi dengan tanda V. Jika push memiliki anak berumur 0 sampai 59 bulan dan jarak kelahiran anak kandung terakhir dengan anak kandung sebelumnya kurang dari 2 tahun. Jika kurang dari 2 tahun diisi dengan tanda V. Jika lebih dari 2 tahun X ya. Untuk di kolom terlalu banyak lebih sama dengan 3 anaknya, jadi di kolom ini tetap memakai kode X sama V ya begitu. Jadi anak si A, Bapak A itu punya anaknya 3 ya, kalau masih hidup, jadi diisi dengan kode V ya. Lanjut ya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan untuk kategori keluarga berisiko stunting yang ada di kolom 26 tuh ya Bu ya. Itu kalau misalkan di sini V berarti sudah termasuk berisiko stunting ya, terus dimasukkan ke yang hasil keluarga yang berisiko stunting itu Bu, di kolom pengisian verbalnya gitu. Nanti dimasukkan di situ. Nah, di sini kriteria keluarga berisiko stuntingnya ada 2. Jika keluarga sasaran bukan push, minimal 1 variabel penapisan jamban atau sumber air minum. Jika keluarga sasaran itu tidak termasuk push, tapi di jamban sama sumber air minumnya V, berarti itu sudah termasuk berisiko stunting. Nah, yang kedua, jika keluarga sasaran push, jamban dan sumber air minumnya V, berarti sudah termasuk stunting, berisiko stunting ya Bapak Ibu. Ya, misalkan jambannya 2 atau 3, terus sumber air minumnya angka 5, berarti sudah termasuk ya Bapak Ibu. Nah, di sini minimal 1 dari variabel penapisan untuk keluarga sasaran push. Di 4 terlalunya juga ada tanda V. Nah, di situ di 4 terlalu masuk 1 keluarga sasaran push, ada yang terisi dengan V, jadi itu sudah termasuk ke dalam berisiko stunting ya Bapak Ibu. Nah, nanti bareng-bareng kita akan praktek untuk pengisian verbal tersebut. Di kolom 29 Bapak Ibu bisa diisi langsung dengan 1,2,3,4 ya, kecuali 5. Bapak Ibu jangan isi angka 5. Jadi kalau misalkan di kolom 29 ibu-ibu ngisinya 5, jadi percuma. Kalau 5 berarti ibu-ibu tidak memberikan pendampingan kepada atau tidak mengunjungi ke sasaran tersebut. Jadi penting diisi dengan 1, 2, 3 atau 4. Nah, langsung aja diisi. Nanti kalau untuk di rekapnya mungkin ada Bu Alif yang akan merekap dengan 1 kode. Itu ada cuma kode 0, 1. Nanti yang akan merekapnya di tingkat kecamatan. Setelah hasil verbal dari ibu-ibu diserahkan kepada kecamatan ya. Nanti langsung praktek aja ya Bu, biar cepat. Jangan lupa di subscribe ya.